Kenapa? Ya. Mau bertanya atau gimana di sini? Dia masih Rasmi. Oh, si Rasmi. Bukan Bukan ya? Bukan. Oh, ya. bukan beda, lain. Ya, kenapa masih nyembah anak orang, Mbak? Bukan menjual Ya, Tuhan. karena saya suka menyembahnya. Aduh. Berarti berdasarkan suka atau karena adanya perintah dalil? Suka. Jadi kalau Anda suka dengan pohon, Anda sembah pohon. Ya. Suka-suka dia lah. Wah, suka-suka dia. Suka-suka Tuhan. Ya udah. Mau diskusi apa lagi kalau dia bilang suka-suka? Oh ya, suka-suka dia. Apalagi yang kita diskusikan dengan dia nih. Ya. Kita nggak boleh melarang kalau orang suka loh. Kita nggak Iya. punya hak melarang orang kalau dia suka. Tapi kita hanya menyampaikan bahwa jangan sampai Anda menyukainya itu tidak berdalil, tidak ada perintah. Tapi kalau mau menyukainya silakan saja. Kita hanya menghimbau saja. Begitu ya. Ini ada Ardian ini, Ini. Ya. Ardian, selamat sore. Kristen ya. Assalamualaikum. Ya, Kristen. Ya, Kristen. Kristen ya. Kristen saya. Kalau Kristen jangan assalamualaikum lah, Bang. Ah, Assalamualaikum. Kristen kok nggak ada harga dirinya. Assalamualaikum segala. Nggak apa-apa. nggak Kata boleh, Ya, Bang. habis. Ntar dulu Benato. Nggak apa-apa. Gimana? toleransi, bro. Nggak ada toleransi di Bible itu. 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai Bagaimana dunia Indonesia akan damai Di kalau mute, berada di mute. toleransi? Kalau kamu di mute gue turunkan nih. Ya. 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Kristen itu dilarang mengucapkan salam kalau tidak sama dengan seagamanya. Jangan kau mengucapkan salam kalau tidak membawa ajaran ini. Apabila kau mengucapkan salam, kau mendapatkan upah yang jahat. Jadi Kristen itu intoleran, nggak boleh mengucapkan salam. Kalau kau ngerti Bible, baca 2 Yohanes 1 10 sampai 11. Ya, saya jawab. Boleh jawab? Enggak, saya nggak nanya lu. Saya nggak butuh jawaban lu. Apa lu yang ngerengin jawaban orang bohong? Nggak ada. Ngapain bre gua di sini? Lu di sini itu saya edukasi. Edukasinya adalah lu baca Bible. Orang yang mengucapkan salam seperti lu itu berarti jarang membaca Bible. Bacalah 2 Yohanes 1 10 sampai 11 sih. Kenapa? Kenapa rupanya salah? Nggak boleh salah. Perintah Bible itu nggak boleh mengucapkan boleh. salam. Alah. Enggak, ada ini ya. Ini kita baca aja. Semualah salah menurut kalian. Jangan mencampur aduk karena kita lah. Waduh. Iya, ini datanya, kita bukan datanya. Kasih ini Bibelmu bilang enggak boleh. Nih. Enggak boleh 2 Yohanes 1 nomor 7, nomor 10. Nih, nomor 10. Apa katanya sini? Nih. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini ajaran siapa nih? Ajaran Kristen, betul? Janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Kalau Anda mengucapkan selamat pagi, ya silakan. Tapi jangan Ya, ucapkan saya assalamualaikum. Asal baca aja. Saya jawab ya. Ini Bible. Jawab. Iya, saya jawab. Itu kan untuk orang-orang yang jahat. Untuk orang yang jahat. Nah, kalian orang yang jahat Apa kan? ini yang tidak membawa ajaran ini? Dan ia Iya. tidak membawa ajaran ini. Ya, iman kalian membawa ajaran Tuhan bukan? Aduh, ini. Nih, Hah? jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran apa ini? Ajaran Kristen, betul? Untung Ustaz Tata lagi beli rokok. Oh, ya. Ini apa ini? Ini ajaran kasih. Ini ada di Bible ajaran kasih. Apa dalam 1 Yohanes 2 nomor 5? Nomor 15. Nggak ada Kristen Bacaannya ajaran itu, kasih. habisin dulu bacaannya itu ke bawah, baru pindah Bang Satu. Udah tadi ya. Udah. Nih kasih. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jangan dituruni. Ini Bibelmu mengatakan ajaran kasih, ini nggak ada ajaran kasih di Bibel, nggak ada. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya.
Ini apa nih? Ajaran kasih nih. Itu tentang antikristus, Bang. Aduh, mampus nah. Janganlah kamu mengasihi apa yang ada di dunia dalamnya. Nah, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jangan. Itu Bibelmu yang bilang. Ya. Di ayat Ya, 16, coba, sebab buka diam dulu, Bu. semua yang ada di dalam Coba buka Lukas 14:26, ajaran kasih nggak tuh? yaitu keinginan daging dan keinginan Coba buka Lukas 14:26 Bang Latu. Ini ajaran kasih apa bukan ya? Lukas Lukas 14:26. tuntaskan dulu loh. Ya ini nyambungannya, Bu. Satu ayat. Sambungannya ini, Bu. Entar dulu, Bu. Lukas 12:46. 14:26. Ya. Oh, salah. 14 ya. 14:26. Oke. Ini ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi persyaratan menjadi murid Yesus apa? Harus membenci. Benci dulu. Itu ajaran kasih. Ajaran kasih kah itu? Jadi persyaratan untuk menjadi murid Yesus adalah satu, harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Baru boleh menjadi murid Yesus. Jadi ibu kasih, benci sekarang ibumu, bapakmu, anakmu, saudaramu di rumah. Kalau kau tidak benci bapak ibumu, kau bukan muridnya Yesus. Selesai. Mau kedatangan besok ajaran kasihmu. Kasih mati. Kasih mati. Tak bawain Belum lagi. lagi satu ayat udah lari ke sana. Makanya tidak ada satupun Yesus mengajarkan ajaran kasih. Ya, cungkilah matamu kata Yesus. Ajaran apa? Ajaran kasih. Bawalah seteruku ke hadapanku. Ya, bunuhlah mereka di depan mataku. di hadapanku. Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi pertentangan. Jangan kamu mengira aku datang membawa damai, tapi pedang. Awas kena tombak. Aduh, mampus lah aku kembali. Tombak. Kasih mati. Aku bawa Bibel kena tombak pula. Temanya nominalnya itu. Biar ibu kasih nanggapi dulu. Silakan ibu kasih. Terserah mau nanggapi yang mana. Mau mundur atau mau maju silakan. Bu, kesempatan untuk Anda bicara kita tunggu. Mau 5 hari, mau 5 menit, mau 5 jam, kita tunggu. Ya ini kesempatan ibu loh yang ngomong. Udah, Makan. aku nggak bisa. Kalian itu orang-orang pintar loh. Oh, iya. Jadi nggak bisa ngomong ya. Belum lagi satu ayat udah lari ke yang lain. Ya udah ibu aja tanggapi ayat yang mana, data yang mana yang Nggak ibu mau ada. tanggapi. Kenapa? Itu tadi naikkan, kenapa diturunin? Itu suami ibu ya? Itu lah orang dia tempatnya di sawah naik ke sini, nggak nyambung. Kalau nyambung dipertahankan bu. Kami butuh orang yang pandai bahasa Indonesia, jujur. Tapi kalau tidak pandai bahasa Indonesia gimana bu? Bu, Yesus itu manusia atau Tuhan bu? Manusia, Oh jadi Yesus bukan Tuhan ya? terserah. Terserah. Terserah ya bu ya? Jadi Yesus itu terserah. Iya. Oke, Yesus adalah terserah. Terima kasih, udah dijawab. Udah dijawab loh itu teman-teman. Yesus katanya terserah. Oh, menurut Raja Wali dibisukan.
Kasih, mungkin ibu ini kangen kali ini Bang Datu. Suruh baca itu lubang yang dalam. kasih datanya. Sumur yang sempit Bang Dato. Bang Dato. Mana Bang Dato? Sentongnya. Ayolah Bu, kasih bicara lah. Kita tunggu kok. Apa mau dibicarakan? Terserah. Udah. Mau harga cabai misalnya, atau harga beras, gula, sembako lah. Silakan Bu. Terserah Bu mau ngomong apa gitu. Kayak semalam kan kita kasih data, dia bilang nggak bisa. Kamu udah baca kejadian sampai Wahyu? Belum. Dia baca kejadian sampai Wahyu. Baru kejadian 1 sampai 26 saya tanya, kok Yesus belum nongol ya? Belum katanya, belum nongol. Ya baca lagi tuh ada kata kita. Oh, Yesus di situ kita. Saya bilang belum ada Bu, kan kita belum ada nama Yesus. Kira-kira di jam keberapakah ada Yesus nongol nih? Gitu loh. Ternyata berbusa congornya membaca Yesus belum nongol-nongol. Belum kejadian, belum ulangan, belum bilangan, Yesus belum nongol. Jadi di kejadian atau Torah atau tanah, Neviim, Ketubim itu Taurat, Neviim, Ketubim itu Yesus tidak ada. Yesus nongol di bahasa Yunaninya. Jadi Kristen kagak ada hubungannya dengan tanah. Yesus tidak ada hubungannya dengan Torah. Kristen tidak ada hubungannya dengan Torah. Kristen tidak ada hubungannya dengan Neviim. Kristen tidak ada hubungannya dengan Ketuvim. Itu kitabnya Yudaisme. Tapi Yesus sendiri bilang Bang di Yohanes 5 ayat 46 itu dia sendiri berkata itu kalau percaya kepada Musa tentu percaya juga kepadanya begitu. Percaya Musa sebagai apa? Percaya apa yang ditulis Musa di Percaya Musa sebagai apa? Dengerin dulu pertanyaan sederhana. Percaya Musa sebagai apa? Percaya kepada apa yang ditulis Musa di Ulangan. Musa ini dipercaya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Yesus dipercaya sebagai apa? Satu. Percaya sebagai Tuhan. Sama nggak tuh? Satu dipercaya sebagai utusan Tuhan, satu dipercaya sebagai Tuhan. Apa kata Yesus? Percaya Musa, berarti kau percaya sama dengan percaya dengan aku. Kenapa kau bedakan? Kenapa kau bedakan? Yesus berkata percaya. Musa utusan Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti kau tidak percaya omongan Yesus. Setiap data kau bawa, kau ketabok sendiri. Makanya jangan coba-coba bawa data depan gua. Kelar urusanmu. Allah. Yesus mengaku dia setara dengan Allah begitu. Di mana tertulis? Di mana tulisnya Bang? Di mana tertulis? Tidak ada kata Allah di Bible itu. Ya banyak di Yohanes 10 ayat 30 tuh. Aku dan Bapa adalah satu, itu tidak setara. Bagaimana mau setara kalau Ya, kita kan sekarang lihat respon orang Yahudi setelahnya kan. nggak ada respon Yahudi malah mengingkari, malah ingin respon Yahudi terhadap Tuhan itu malah mau dibunuh. Tidak ada orang Yahudi Yudaisme percaya ada Yesus, nggak ada. Lalu aja yang pengemis. Di mana setara Yesus dan Bapaknya? Tertulis di mana Yesus setara dengan Bapa? Ya itu kan dia dihukum karena Saya nggak nanya hukum. dirinya dengan Allah. Di mana Yesus tertulis setara dengan Bapaknya? Justru Yesus berkata di Yohanes 14:28,
Bapa lebih besar daripada aku. Gimana mau setara dengan ada yang besar, ada yang kecil? Bapaklah yang mengutus aku. Bagaimana setara pengutus dengan diutus? Akal. Akal dipakai, jangan doktrin. Kalau doktrin lu pakai diskusi, males gua. Tapi kalau akal, ayo. Gimana setara pengutus dan diutus? Ya, karena Setara gimana? Dia ya karena kan Yesus itu dua hipostasis begitu. Di mana setaranya yang Bapak diutus dan adalah- Yesus? Donatur. Hipostasis setara lagi, mereka hipostasis satu lagi. hakikat. Hakikat artinya apa? Satu roh begitu. Hakikat artinya apa? Hakikat artinya inti dasar begitu. Dasarnya dia Allah gitu. Oke. Keadaan yang sebenarnya Yesus itu apa? Keadaan sebenarnya Yesus apa? Perlu Tak dipahami jawab saja. dia dalam Keadaan sebenarnya Yesus itu A. Manusia, B. Bukan manusia. Jawab. dalam satu pribadi dia Saya nggak nanya sepenuhnya pribadi, manusia, saya sepenuhnya Allah, tanya begitu. hakikat kita bahas. Setiap kau omongkan sesuatu kita bahas. Keadaan sebenarnya Yesus itu adalah A. Manusia, B. Bukan manusia. Jawab. Oke, saya jawab ya. Dalam hakikat dan keberadaannya, dia bukan manusia, dia adalah Allah. Tapi dalam inkarnasinya dia sepenuhnya manusia gitu. Dua hipostasi. Saya ulang ya. Keadaan sebenarnya Yesus adalah A. Manusia, B. Bukan manusia. Pilih aja itu. Itu tidak bisa karena dia dua hipostasis, dua natur. Oke, baik dua natur. Gue ikutin. Kita set. Keadaan sebenarnya Bapak itu dua natur atau satu natur? Jawab. Bapa satu natur. Oke. Pribadi. Cukup. Satu natur, Bapak satu natur, Yesus dua natur. Sama atau beda? Ya dalam hakikat dan Sama mereka atau beda? Jawab dulu. Satu natur, Yesus dua natur, Bapak satu natur. Sama atau beda? Dalam hakikat mereka sama satu roh. Bagaimana mungkin sama? Satu Bapak satu natur, Yesus dua natur. Lu bilang sama? Kau orang gila kau. Udah, kau ke pasar, belanja ikan busuk, kau olah kembali supaya bermanfaat bagimu. Selesai. Waduh. Wah, dia lagi lapar. Bagaimana mungkin diskusi sama orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia? Dia sendiri yang ngomong loh. Yesus itu dua natur, Bapak satu natur. Hakikatnya loh, hakikat artinya inti dasar keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya Yesus dua natur. Keadaan sebenarnya Bapak satu natur. Sama atau beda? Mangkal menjawabnya. Dijawab dong, beda. Satu dan dua itu beda. Kau kok datang sini bawa iman? Kacau ini. Kau ke pasar beli ikan busuk, lo olah. Gimana kayak caranya supaya bisa dikonsumsi lagi? Terserah lu lah. Mikir sana. Selesai. Aduh. Pasar, gue lagi pengen edukasi orang dengan cara gue gitu loh. Aku malah ketawa aja lah. Apa ini? Ini dia minta lagi naik nih. Gimana naiknya? Bukan. Kok diturunin bang? Jangan diturunin dong, mungkin belum selesai. Enggak, iya, gue nggak turunin tapi nyambung. Satu dua natur, satu natur, sama atau beda? Ya mereka itu Bapa dan Yesus dalam hakikatnya itu sama, setara begitu. Apanya yang sama? Ya mereka satu roh, Allah. Yakin itu kan satu roh?
Yakin satu roh? Iya. Oke, baik, satu roh ya. Waktu Yesus ada dalam kandungan, Bapa ada di mana? Bapa ada di surga. Katanya satu roh. Jadi Yesus dalam kandungan tidak punya roh. Iya, Bapa itu kan kehendak begitu. Dengerin dulu. Yesus sama Bapa barusan lu ngomong dia satu roh. Oke, berarti rohnya Yesus adalah rohnya Bapa juga. Oke. Ya, Yesus pernah masuk di dalam kandungan 9 bulan. Berarti roh Bapa ada di mana waktu Bunda Maria mengandung Yesus? Rohnya Bapa ada di mana? Itu kan firman-firman yang Nenek mau kiper kan nggak nyambung. tapi tetap satu. Nggak nyambung, bener. Jadi omongan kau itu kok nggak bisa bertanggung jawab. Kau bilang Yesus dan Bapa satu roh. Kita ikuti. Kalau dia satu roh, mestinya kau bilang rohnya Bapa di dalam kandungan bersama Yesus. Berarti surga kosong. Itu baru jujur. Jadi disuruh membuktikan dia bilang firman apalah segala macam. Kagak nyambung coy. Mencret lah kau. Yang jelas roh di dalam diri Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Baca Zakaria 12 nomor 1. Ada yang bisa baca enggak Zakaria 12 nomor 1? Ada yang bisa baca? Bantu dong. Aduh. Saya baca sendiri. Ada Zakaria 12 apa ya gimana ya? Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh dalam diri manusia. Artinya roh di dalam diri Yesus ini adalah ciptaan Tuhan. Bukan roh Tuhan yang masuk, tapi ciptaan Tuhan. Kalau Yesus dan Tuhan itu lo bilang roh, satu roh, artinya adalah kemanapun Yesus pergi, dia adalah Tuhan sejati. Surga kosong. Dia mendem dalam kandungan selama 9 bulan. Inilah saya maksud tadi, oten-oten ini hanya terdoktrin. Gak bisa diskusi to the point, gak pakai data. Baca ya oten-oten ya. Jadi roh di dalam diri manusia itu ciptaan Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan roh Tuhan yang masuk ke situ, tapi Tuhan menciptakan roh ke dalam diri manusia agar manusia ini hidup, termasuk di dalam diri Yesus. Akal dong dipakai, pakai akalmu, jangan diparkir. Iman itu bukan merusak akal, justru akal dan iman itu harus sinkron. Kalau ada akal mati, iman yang maju, jangan diskusi. Stay di rumah, bekerja dengan baik. Kalau hanya membawa iman, tidak berakal, jangan naik. Saya yakin 1000% kagak nyambung. Betul ya, 1000% kalau orang tidak pakai akal diskusi kagak nyambung. Betul Paman. Lanjut, minum kopi lagi campurnya rem. Oke. Jadi ya teman-teman ya, kalian yang merasa menyembah gagang ketapel, ingat sekali lagi. Kalian yang merasa menyembah gagang ketapel, yang selama ini percaya buku-buku novel, kenapa kalau ditanya gila dan ngomel-ngomel? Jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. 4 penulis menciptakan buku, segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, tidak makan kalau tak tipu-tipu. Sejak kapan anak Tuhan menjadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Bobroknya otak kafir penyembah setan, seperti lumpur basah bercampur air jamban. Hidupmu seperti kerang tawar lepas di lautan, bersatu kau punya otak dengan kotoran. Hidup penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan, tapi 777 juta jawaban yang kau lontarkan.
rusak parah seperti pagar kecamatan, tidak jelas, tidak beraturan, lumuk dan terkikis dimakan zaman. Segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan rodaban. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu, jendela, dan terali besi. Segala air boleh kau minum dan telan, terkecuali air pecahan ketuban. Ya, ingat. Perkenalkanlah aku, legenda Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago. 11 murid itu pengkhianat melarikan diri, takut diseret imam, rabi, dan tentara Romawi. Sama seperti kalian pemakan anjing dan babi di Indonesia, minoritas yang tidak tahu diri. Jangan pernah kalian bahas soal toleransi. Jika munafik kalian seperti kaum Farisi, menuntut banyak tapi tidak ada kontribusi, malah merampas dan menuntut seperti kaum Lewi. Tuhan kau ditumpuk jadi 3, seperti kue lapis legit yang basah. Kalau kalian juga masih memaksa, seperti lawakan silam betura. Dari dulu sampai sekarang kalian tidak bisa menundukkan Tuhan. Seperti Metro Mini Kopaja berjalan. Dari kenaikan sampai keturunan tidak ada kedudukan. Dan terakhir, pada mulanya adalah makan ikan goreng masak digonseng. Setelah dimakan kepala oleng, tidak lebih seperti koreng yang beleng-beleng. Stay tune. Ayolah ya, minimal jujur sedikit lah. Jangan kalau diskusi balelo gitu loh. Anda yang mendalilkan, tapi tidak bisa membuktikan. Jadi Anda hanya beriman buta gitu loh. Kalau kita berbicara itu, ya bisa dibuktikan dengan data yang ada, yang kita percayai gitu loh. Itu baru diskusi. Pakai data, bukan bocor halus. Perintah Yesus harus sama dengan Nabi Musa katanya, dengan Musa. Ya Nabi Musa Nabi, Yesus lu bilang Tuhan. Berarti lu ingkari dong perintah Yesus. Dia bilang Bapa dan Yesus sama. Yesus 2 natur katanya. Bapa 1 natur, sama atau beda? Nah, apa lagi dijelaskan? Oh 1 roh, oke gue ikuti 1 roh. Yakin ya Yesus sama Bapa 1 roh? 1 roh. Waktu Yesus turun ke bumi, hampir 9 bulan dalam kandungan. Kalau roh itu cuma 1, Bapa ada dalam diri Yesus, berarti surga kosong. Apa jawabannya? Bulat lagi. Jadi setiap kau berargumentasi, imanmu ya imanmu, tapi kau nggak bisa menjelaskannya pakai data dengan kenyataan. Saya kasih data. Zakaria 12 nomor 1. Roh itu ciptaan Tuhan yang ada dalam diri manusia. Jadi roh di dalam diri Yesus itu ciptaan Tuhan, bukan Tuhan yang masuk menjadi roh. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi roh masuk ke dalam diri manusia? Sedangkan manusia ini beraktivitas di bumi banyak keterbatasan. Bagaimana mungkin ada Tuhan yang maha kuasa masuk ke dalam diri manusia, terkungkung dengan fisik seorang bayi, bertumbuh kembang. Yohanes 5:30 Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Padahal ada Bapa di dalam dirinya. Ini sebenarnya yang berbohong siapa? Ayolah teman-teman, pakailah akalmu lah. Jangan mempermalukan dirimu kalau diskusi. Jangan, kalau untuk imani saja jangan naik lah. Stay aja di gereja, taat sama pendeta, bayar perpuluhan. Udah nggak, jangan lagi diskusi, kasihan kau. Bener. Nggak layak karena diskusi. Kalau hanya model iman, model kepercayaan saja. Iman itu harus diterima oleh akal, bukan iman yang merusak akal. Janganlah rusak akalmu dengan iman yang kayak begitu. Yesus berkata, pakailah akal budimu. Yesus sendiri suruh Anda berakal loh. Bagaimana supaya akal berfungsi? Jujur menyampaikan akal. Bagaimana cara akal berfungsi? Basicnya adalah ya bedakan Tuhan dan manusia, bedakan pencipta dan ciptaan, bedakan pengutus dan diutus, itu aja. Kalau ada orang tidak bisa membedakan itu, berarti akalnya rusak. Sekali lagi saya simpulkan ya, kalau ada orang tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia,
mana pencipta, mana ciptaan, mana pengutus, mana diutus. Kalau tidak bisa membedakan, kesimpulannya adalah akal rusak. Tapi mereka tetap mengatakan saya berakal, tapi akal-akalan. Handi bisa tanya sama lo nih, bisa? Bisa nggak saya tanya sama lo, Handi? Siapa lu? Hah? Siapa lu? Aduh. Saya yakin lo nggak bisa jawab saya, Handi. Ya, tapi satu pertanyaan nggak? kamu, satu juga pertanyaan saya ya. Iya, jawab Oke, dulu pertanyaan saya, Handi. Boleh Ya nggak? silakan, silakan. Oke, jangan ada yang bantu Handi ya. Silakan, Saya mau lihat sampai di mana ilmunya Handi menjawab saya. silakan. Oke. Satu pertanyaan saya dulu ya. Jadi saya mau tanya sama Anda. Di mana ada perintah Allah mencium batu? Di mana ada perkataan Allah bahwa mencium batu akan menghapus dosa? Saya jawab, Ya, di mana perkataan Allah? itu hadis Nabi. Perkataan Allah yang saya bilang, bukan Nabi. Anda lebih percaya Nabi atau Allah, Handi? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu utusan Allah. Apa Iya, yang Anda lebih percaya mana? Ucapan Allah atau ucapan Nabi? Ya, lu dibawa dulu saya jawab ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipercayakan untuk menjadi rahmat seluruh alam. Jadi apa yang dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertindak di luar daripada perintah Allah. Sumber Islam itu ada Al-Quran, ada hadis. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mewakili Al-Quran mengajarkan kepada kita. Sebuah hadis berkata, Kenapa diturunkan, naikkan semua? bagaimana saya mau menjawab? Dia ngomong terus gitu loh. Jadi diturunkan dulu. Mana dia ngomong, udah diam tadi. Naikkan lagi. Loh, sebentar Bu, jangan dipotong dulu tuh. Ya, silakan. Kan saya menjawab dulu. Nanti ya setelah selesai menjawab, nah baru dia naik. Karena kalau dia di atas, saya menjawab, dia ngomong terus. Kan dia bertanya. Kalau orang bertanya, Naikkan lagi. ntar dulu selesai dulu. Orang kalau bertanya itu kan dia mendengarkan. Kan begitu. Setuju nggak teman-teman? Teman-teman, Setuju, Paman. setuju nggak? Setuju, Paman. Iya, Paman. Katanya Darius. Itu Bang Andi. Jadi- Pak Bang Andi. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah mencium Hajar Aswad. Tapi Nabi pernah menciumnya, makanya sahabat berkata, kalau Nabi Muhammad tidak pernah mencium, kami juga tidak pernah mencium. Artinya apa? Hukumnya adalah sunnah. Itu ya. Kami juga ini di Indonesia, saya belum pernah mencium, tapi saya tetap menjadi seorang muslim. Jadi kalau ada yang bertanya, mana perintahnya di Al-Quran? Ya tidak ada. Tapi Nabi pernah melakukannya. Iya, betul. Ya, jadi kita juga melakukan. Karena apa yang dilakukan Nabi, ya kita melakukan. Tapi hukumnya nggak wajib. Sunnah. Betul. Jadi sebagai bentuk meneladani Nabi Muhammad yang juga menciumnya saat melakukan ibadah. Itu kira-kira jawaban saya ya. Betul. Jadi dia bertanya memaksakan saya mencari di Al-Quran, ya tidak ada. Ada Nabi sebagai suri tauladan, ya kita ikuti. Hukumnya adalah sunnah. Itu saya jawaban saya. Mohon maaf kalau saya salah jawab. Saya tidak mewakili umat Islam, saya mewakili diri saya sendiri. Itu kira-kira naikkan lagi dia. Ada di bawah itu. Naikkan lagi dia. Iya, Kalau bahkan yang sudah sampai ke Mekah itu ada yang nyium itu. Karena yang sunnah nggak apa-apa lah.
sudah sampai ke Mekah, tapi nggak bisa menciumnya, kan gitu kan? Waduh, ini. Saya udah jawab ya bro. Saya udah jawab. Sekarang saya lagi yang bertanya. Sabar dulu, inilah Saya lagi yang bertanya dong. Saya udah jawab loh, panjang loh jawaban saya. main kick. Ya sekarang giliran saya Kau yang bertanya ya. manmu, Andi. Andi, kau tadi giliran manmu. mau nggak kau ditanya? Kencing di celana kau buat kalau sama bahan. Nah sekarang berarti kau nggak mau ditanya dong. Saya udah dijawab. Kau dibawa, buka mulutmu lebar-lebar. Saya mau kencing. Coba buka dulu sekarang. Saya mau kencing. Nah, nikmati kencing saya di bawah. Kalau saya kencing di celana nggak apa-apa, tapi kalau saya kencing di mulutmu bagaimana? Kan kau di bawah, saya di atas. Kira-kira kalau dia di bawah, saya di atas, saya kencing, dia kena nggak teman-teman? Kena lah. Kena lah. Kau tadi suruh saya kencing di celana, oke. Tapi kalau saya kencing kau di bawah, ya kau yang minum kencingku. Sadis kan gua? Sadis. Sadis bagi orang-orang yang sombong. Jangan lupa betul ganti. Sadis bagi orang yang sombong gua. Jangan lupa mandi. Pertanyaanmu saya udah jawab. Ya giliran saya dong yang nanya. Malah dia bilang dia suruh kencing celana. Ya nggak apa-apa lah. Gua kencing di celana ya biasalah. Namanya juga orang ngompol ya kalau tidur ya. Tapi kalau saya kencing kau di bawahku, buka mulut pula lagi kau di bawah. Sadis kan gua kencingin mulut lu. Terhibur gue siang hari ini. Dapat orang sombong, gue sombong dong. Dapat kabar sombong, kita juga harus sombong. Gimana Bro Yudas? Kalau sunnah itu seperti apa ya Pak? Sunnah itu dilaksanakan mendapat pahala, nggak dilaksanakan nggak juga, nggak mendapat dosa. Nggak ada dosa gitu. Berarti nggak wajib ya Pak? Nggak wajib. Iya, nggak wajib. Cuman peremengnya orang-orang Kristen aja dari dulu. Subhat itu sudah. Yang wajib itu seperti sholat, puasa, tuh wajib itu. Kalau berbicara batu, malah bibirnya Anda, Bang Yudas yang paling banyak. Sunnah atau sunat? Apa bu? Apa bu? Sunnah atau sunat? Sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu hukum. Hukum di luar wajib. Wajib. Dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Haram, mubah. Iya, kalau di Kristen ada hukum seperti itu, Bang Andi. Sunnah. Bukan sunat, sunnah. Kalau di Kristen mana ada hukum itu? Kalau sunat itu bahasa Arabnya hitan. Kok bisa hitam? Bahasa Indonesia ya sunat. Banyak yang hitam. Dihitan. Ya kayak Tuhanmu kan Yesus itu dihitan juga. Kulupnya dipotong bu. Itu perjanjian kekal Abraham dengan keturunannya. Itu kan di masa Abraham, nenek moyang Abraham. Jadi bakal terus kau keturunan siapa? Kau keturunan siapa? Siapa saya? Ya. Celuk. Ya keturunan mama aku lah. Jadi keturunan Mamamu siapa? dari mana? Keturunanmu. Mamamu dari mana asal usulnya? Aduh mah. Gak ada hubungannya dengan Abraham ya, kau ya? Gak ada hubungannya Abraham. Kristen ini kena lagi kepalanya. Gak ada. Abraham itu bapak para nabi. Punya anak dua, Ismail baru Ishak, berketurunan. Ismail sampai Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Rahmatan lil alamin. Kristen dari mana ya asal usulnya ya teman-teman ya? Kristen dari mana bu asal usulnya bu? 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 Baca. Bu? Bu? Kristen dari mana bu?
Iya Bu. Ada yang Dari gorong-gorong paman, dari gorong-gorong paman. Bu, Kristen asal usulnya dari mana Bu? Itu jawab dulu. Apa dijawab Bu? Sunat tertulis di mana? Ada nggak tertulis di Al-Quran? Mengikuti mila Ibrahim. Mengikuti mila Ibrahim. Apa yang pernah dilakukan oleh Ibrahim dilakukan oleh keturunannya. Diperkuat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi kami juga sunat hitam. Jadi kami hitam. Oh, berarti Begitu, Bu. mengikuti Ibrahim ya. Ya iya memang ya ngikutin Paulus. Berarti sama dengan Yesus dong, mengikuti Yesus. Iya, Yesus Masya itu Muslim berserah diri kepada Tuannya. Sama Muslim mereka berserah diri kepada Tuannya ya, karena mereka. Waktu ini nggak disunat, jadi nggak ada hubungannya dengan Yesus. Kenapa Paulus menulis surat Galatia 5 nomor 2? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Bagi Kristen-Kristen yang telah bersunat, Yesus tidak berguna. Silakan cari kulupnya, disambung lagi. Kalau nggak nemu lagi kulup asli, cari paha ayam, sambung kembali. Jangan salahkan saya kalau tumbuh bulu ayam. Ngeri nggak Bu Kasih? Bu Kasih, ngeri nggak itu? Hah? Ngeri nggak itu? Nggak tahu. Ngeri Bu. Coba Ibu tanya sama orang Katolik Bu. Kok disunat? Ya, aku disunat. Nggak berlaku lagi Kristus bagimu, bilang gitu. Kami dong, begitu. Bidatin aja Bu mereka. Nanya Bu Kasit, suami kamu disunat nggak Bu? Hah? Suami kamu disunat nggak? Enggak lah. Berarti Yesus tidak berguna bagi suami ibu. Iya, Paulus yang karena ngomong dia loh. kan pengikut Yesus. Enggak, Paulus yang ngomong Bu, Galatia 5 nomor 2. No, Dengerin sekali tadi lagi kan saya baca sunat Bu ya. berarti pengikut Yesus. Siapa yang disunat berarti pengikut Yesus kan? Ya kita ini pengikut para nabi Bu. Tidak, umat Islam itu tidak membangkang para nabi. Kami mengimani nabi termasuk Yesus Amasya, Isa alaihissalam. Kita mengimani dia nabi. Berbeda dengan Oten. Dia menganggap dia Tuhan. Gitu loh Bu. Jadi ibu ini Kristen bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Yesus mengajarkan suruh menyembah satu Tuhan, ibu kasih Kristen menyembah Yesus. Gimana ceritanya Bu? Mau panjangnya apa pendek nih ceritanya nih? Jadi kasih tahu suami ibu. Ya, kalian lah Bu, pengikut Yesus, kasih kami tahu. tidak. Kasih tahu suami ibu suruh baca Galatia 5 nomor 2. Untuk apa? Supaya dia tahu bahwa Yesus tidak berguna baginya karena dia disunat, karena dia tidak kalau ibu sih suami ibu berguna bagi Paulus karena tidak disunat. Tapi ingat, ada lanjutannya Bu. Ada lanjutannya. Orang yang berkulub tidak boleh masuk di dalam bait suci. Bu, coba ibu ya, kalau suami ibu nanti beraktivitas di luar rumah Bu. Misalnya pergi pagi pulang sore, pulang ke rumah jangan suruh mandi dulu Bu. Mohon maaf ya Bu ya, kan ibu berhak tuh buka celana suami, boleh itu sah menurut ibu. Buka aja, baru buka sedikit helmnya, baru ambil telunjuknya Bu, coel dikit baru lu cium. Kira-kira bawa apa Bu? Kesar bawa apa? Jangan Bu ya, jangan. Gimana Bu Kasih? Jawablah pertanyaan Abang Andi itu, baik-baik kok kita.
Ibu kalau bertanya baik, jawabnya baik, baik kami. Jangan kayak teman-teman ibu yang naik-naik tadi gitu loh. Udah dijawab, maksa, giring opini, nggak asik begitu. Nggak apa-apa lah, yang penting halal. Kok halal bu, di sunat itu mana halal bu? Masa halal bu? Ibu tahu nggak bau kabel dibakar? Itu Bau kan tembaga beda. karat gitu. Kabel dibakar. Gimana sih bu? Apa halal bagi ibu bu? Menurut pemahaman ibu gimana? Apa halal itu? Bu kasih. Menurutmu apa itu halal? Kok nanya balik? Kok ibu nanya balik? Saya nanya ibu. Dan kalian kan yang paling pintar, jadi aku mendengarkan. Nggak ngerti saya. Udah terangkan. Apa yang mau diterangkan? Apa itu halal? Saya bertanya apa menurut ibu itu halal Bang Andi. Malah nanya balik. Ya nggak tahu saya, makanya saya dengarkan apa itu halal. Halal, Bu. Apa itu? Halal ya, Bu ya. Halal itu lawan daripada haram. Jadi halal itu adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti yang diizinkan atau diperbolehkan. Kata halal itu berasal dari Arab halal yang berarti diperbolehkan, gitu loh Bu. Tuh udah dijawab. Iya. Menurut ibu gimana halal menurut ibu gitu? Kalau kami kan benar yang dibilang. Jadi kehalalan itu. Iya, ini ditambah lagi. Jadi didasarkan pada Al-Quran, Sunnah dan kaidah-kaidah hukum. Bukan pada asumsi atau suka-suka ibu bilang tadi gitu loh. Kami ada menurut Sunnah dan kaidah-kaidah hukum. Yang dibilang Mbak Handi juga betul gitu. Menurut ibu halal bagi ibu gimana? Di Bibel ada nggak Ya tertulis? nanti saya bilang halal makan daging babi. Kalian kan nggak bisa halal, nggak halal itu. Ya apa lagi? Kalau bagi saya itu halal. Kalau kalau hukum babi itu, Kan Bu, bertentangan. kalau di dalam Bible masih ibu percaya karena membonceng kitab Yudaisme, di dalam ibu di Ulangan 11 nomor 7, babi itu haram, bukan halal Bu, haram babi itu Bu. Yang menghalalkan babi adalah Paulus lagi. Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Jadi Yesus mengharamkan babi, Paulus menghalalkan babi. Jadi ibu ini bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Terima kasih. Masih mau kau datang besok? Dari haram kau halalkan. Ngerti Bu? Iya paman. Ngerti Bu? Ya udah. Nangis dia. Kami anak laki-laki yang baik kok Bu, nggak bandel sama cewek. Tenang aja Siapa Bu. bilang kalian jahat? Gak ada yang bilang jahat. Oh, kami kira ibu nangis. Jadi di 1 Korintus 6 nomor 12, segala pintar sesuatu halal merasa bagiku, dia kata pintar. Paulus. Jadi Orang tadinya bodoh babi merasa itu dia haram, menurut ajaran Yesus babi itu haram. Datang Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, 1 Korintus 6 nomor 12. Jadi ibu ini pengikut Yesus apa pengikut Paulus Bu? Silakan tidak dijawab, karena ibu tidak bisa menjawab. Dua-duanya. Dua-duanya. Lucu ibu ini. Gemes deh. Mbak Hendy, Ya, itu yang konfirmasi nomor Mbak Hendy tadi yang rencananya mau mualaf sudah ada ini ya? SMS enggak? ada beliau dan Oh sudah ya? Ya. Oke. Jam berapa kira-kira? belum, nantilah dia
Biar saya istirahat malam Jumat Bang Andi. Saya belum hotmail Quran ini. Kalau mau istirahat aja dulu, kita rungkat yuk. Saya juga mau olahraga jam 5 nih. Iya, panas juga HP ku ini panas ini. Halo. berat. Gimana? Kenapa? Yuk kita rukati dulu yuk. Oh, karena udah malam kita mau. Kalau ada Ya informasi udah saya, ya udah teman-teman semua. apa di room ini apa di room mana? Apa? Kita lihat nanti lah, di sini aja nggak apa-apa, di sini aja. Iya, saya minta informasinya Bang Andi ya. Ya oke, gampang, tenang aja. Oke, sudah aja ditutup dulu Bang Andi malam Jumat di sini. Oke teman-teman semua, kita sudahi dulu perjumpaan kita dari pagi sampai sekarang ini. Untuk itu kami atas nama Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih kepada yang telah naik di sini. Terima kasih atensinya. Saya yakin Anda datang untuk baik-baik. Mungkin Anda keliru kata, mungkin ada kebencian. Ya kalau bisa next atau di mute dulu dong, itu si Kumala. Aduh, gue lagi ngomong susah loh. Ya mungkin lain kali datanglah membawa akal, bukan membawa iman saja. Tapi kami sebagai umat Islam tentu tidak pernah sombong dalam hal berkata. Mungkin ada kata hilap, kata salah dari kami dalam menyampaikan pendapat. Untuk itu mewakili teman-teman yang ada di sini, kami mohon maaf yang setinggi-tingginya. Tetap kita menjalin toleransi antar umat beragama. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Itu aja saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lia atau apa itu? Yang kasih madu sama aku dulu ya, orang dari Hong Kong yang sering yang Oh, yang Kakak Arin. Kakak Arin. Kakak Arin. Kakak Arin ya. Siap. Tadi dia mau pesan madu tadi, makanya aku sengaja aku telepon dari Abang Faruk. Enggak bapak angkat. Panggil. Siap. Kayak hotel ya. Oke. Siap. Lanjut. Ada pula 2025 masih nggak punya agama. Bohong dia itu kan oten ya itu. Kasihan ilmu Presiden Putin kalau mau ngobrol sama dia, maka aku turunkan. Ilmu yang berharga kecuali kayak aku yang orang on boleh lah. Tapi kalau yang kayak Bang Faruk, Ustadz Filipus, Presiden Putin, makanlah nah. Nggak ada yang larang kok. Dirimu udah sholat belum? Nanti baju itu dikumpulkan semua baju, kita buat laundry di kosong. Besok kalau ke pondok udah itu. 468 orang follow saya dong. Ya biar bisa buka kamera. Allahu Akbar. Dengar suara Ya, Anda nggak usah ngirim apa koin ke saya nggak butuh. Berapa ekor paus itu saya nggak tahu cara mencairkannya. Malah akun yang ada pausnya, ada kereta api, ada segala macam itu, ada senjata uang itu, malah tumbang itu. Jadi rugi nggak ngasih ke saya gaptek. Ya, follow aja biar saya bisa dakwah, insya Allah jadi asbab hidayah bagi seluruh alam. Begitu. Allahu Ya, Akbar. follow aja. Assalamualaikum. Yang kedua, kalau memang ada niatan mau bersedekah kepada saya, ya jangan kepada saya, kepada musola yang sedang saya bangun. Saya sedang membangun musola mu'allaf di daerah Manado, Sulawesi Utara. Daerah Injil, daerah di tanah Injil. Yang insya Allah sudah bukan tanah Injil lagi, tapi tanah hidayah. Kenapa? Karena nyaris setiap pekan kami mensyahadatkan orang. Nah, mu'alaf ini mau dikemanakan? Ya, mu'alaf ini mau dikemanakan? Kami akan membinanya supaya jadi muslim yang kafah. Tidak malah jadi beban bagi umat Islam gitu, karena nggak tahu apa-apa. Kita ajar mereka fikih, kita ajari mereka baca Quran, kita ajari mereka bacaan sholat, pembagian najis dan sebagainya, toharo dan sebagainya.
supaya mereka menjadi Islam yang kafah. Nah, kita buat apa? Musola bina mu'alaf, khusus mu'alaf, tapi walaupun dia terbuka juga untuk banyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk dan yang lain, Bunda Rahmah, terus ini Bapak Naga, khusus buat Makasih, Abah. Ustadz Filipus, katanya ini sepertinya Bapak Ustadz Filipus merasa kesulitan dalam on cam. Jadi saya hanya naik hanya untuk memberi informasi saja. Gimana caranya kita tanpa 0 follower pun bisa buka on cam. Gimana? Jadi, contoh, saya juga ini kan saya cuma 250 ya, tapi saya bisa buka cam gitu. Jadi caranya bisa tuh bikin akun bisnis, TikTok bisnis. Oh iya. Jadi satu TikTok bisnis itu bisa apa? Bisa buat 3 akun baru. Tidak 3 akun bisa kita bikin apa? Bisa on cam semua. Saya udah berapa tahun pakai itu, nggak berkembang akun biarin aja, tapi bisa online gitu, bisa on cam yang penting. Iya. Gitu Nanti loh, saya coba. Bapak pilih ya. Jadi kalau ada apa-apa ya bisa inilah. Atau mau coba, saya coba dulu. Udah lama nih saya nggak login pakai akun TikTok bisnis ya. Jadi saya coba karena saya sudah follow juga Bang Filipus, Ustadz Filipus. Nanti saya coba masukkan sebagai marketer di sana, sebagai marketing saya pura-pura lah. Saya punya toko, Bang Filipus dinaikin menjadi marketing toko TikTok bisnis saya. Contohnya kayak gitu, dan ini bisa dilakukan bisa dicontoh oleh kelompok-kelompok abang semua. Apa sih istilahnya, API ya? Oleh API, jadi API bikin aja akun TikTok bisnis semua. Jadi keluar gini. Jadi, Iya, insya Allah kita akan coba. coba kayak gitu aja. Coba pelajari akun TikTok bisnis. Di situ berapapun jumlah follower kita, mau 25, mau 10, mau 5, on cam bisa. Tapi khusus buat orang-orang yang dibutuhkan on cam seperti Ustadz Filipus ini. Gitu aja. Mungkin cuma informasinya kelihatan sudah ada apa? Makasih infonya, Kang JH. Makasih infonya. Infonya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Dibuang lagi aja, saya nggak ngerti nih cara turunnya. Semoga Iya. Kang JH, makasih. Ini Ya untuk sementara saya di follow. Ustadz yang Ustadz Filipus, anak saya pakai baju Bang Faruk, gambar Bang Faruk dengan gambar Bang Acong, ganteng kali itu pakainya itu. Mantap, masya Allah. Silakan ya follow saya dulu, kasih bisa open cam dulu untuk yang satu ini. Saya akan coba yang sarannya Kang JH tadi. Silakan. Jawab biar diskusinya berlanjut, Bang MS, tolonglah Bang MS. Ya, karena saya mau menjelaskan sama saja kamu tidak mengerti. Ya silahkan jelaskan. Emang di bawah bisa dijelaskan? Nggak apa-apa Bang, kita kasih dia suruh menjelaskan. Silahkan, saya mute ya. Saya kasih waktu. Silahkan Abang jelaskan, saya mute. Saya kasih clue ya, saya kasih clue nih buat Bang MS. Menurut pendeta HTD, yang di dalam sempaknya Yesus itu adalah aksesoris, ya kan, aksesoris. Menurut pendeta Esra Soru, ya, bahwasanya Yesus disalib tanpa selai benang pun melekat di badannya. Nah, sekarang pertanyaannya, benda apakah yang dikatakan dua pendeta tadi, HTD dan Esra Soru? Silakan dijawab. Oh mungkin esai terlalu susah, coba pakai A.
kulkas, B. motor, C. nonot. Silahkan dijawab. Masih berat bang. Bang MS masih berat itu. Tadi kan esai sulit tuh. Kami kasih lah. A. kulkas, B. motor, C. nonot. Silahkan dijawab. Atau enggak gini aja, ampun bos, udah gitu kita lanjut ini diskusi yang lain. Aduh bang, ayolah bang MS. Ayo. Apakah benda tersebut juga dianggap sebagai Tuhan? Nah, itu jawaban berikutnya, pertanyaan berikutnya. Nah, ya kan Bang Temon? Iya gitu doang. Apakah benda aksesoris tersebut bisa dianggap sebagai Tuhan juga? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Lanjut. Maksudnya benda apanya itu? Di balik sempak Yesus ada apakah? A. kulkas, B. motor, C. lato-lato. Oh, tidak ada jawaban itu. Yang benar apa jawabannya? Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Oke, berarti polos gitu ya, hilang gitu atau gimana? Jawabannya apem kalau gitu, Bang Temon. Apa yang ditanya? Apa yang ditanya tidak ada jawaban itu. Oh, berarti jawaban yang benar apa, Bang? Apem. Bapak ini kan lebih tua dari saya ya, Bang ya. Umur saya mungkin belum sampai 30 juga belum, Bang. Tapi kok Abang nggak bisa menjawab pertanyaan saya, Bang? Pak MS, ini pertanyaan anak-anak sebenarnya. Benar, iya pertanyaan anak-anak. Akan tetapi kami tidak berani menyimpulkan. Harus berdasarkan jawaban dari kalian. Kalau kami nanti menyimpulkan, takutnya kenapa. Jadi dari kalian yang menjawab. Waktu pas bertamu ke rumah orang Kristen, anakku bertanya kelas 5 SD. Ya itu apa ya? Kan biasa di dinding kan ada patung Yesus kan, tergantung. Itu Tuhannya Kristen nak. Oh iya, kok digantung ya? Iya memang harus digantung, harus mati biar jadi Tuhan. Oh gitu ya? Terus yang ditutupinnya apa tuh ya yang di balik kain itu? Nggak tahu ya nak, nanti lah tanya sama teman Kristen. Nah, takutnya nanti dia ngomong sama temannya di sekolah gitu loh. Jadi kalian jawab lah, saya masih menggantung sama anak saya ini. Jangan saya sembarangan menjawabnya. Kalian yang pantas menjawabnya. Saya nggak mau menyimpulkan. Nah, anak-anak bertanya kan wajar lah pertanyaan anak-anak. Jadi jangan sampai dia nanti ya ngomong sama temennya ngejek-ejekan. Jadi apa itu yang berhak menjawab itu pihak kalian. Jawablah Pak MS. Anakku nunggu ini. Iya Bang, kasihan Bang, anak Bang Blender, Bang MS, tolonglah Bang. Bantu jawab. Ya tapi jawab itu yang pakai nalar sedikit, jawab pun jangan menjebak. Oh jangan menjebak, ini nggak menjebak Bang, cuman bertanya, ini pertanyaan anaknya Bang Blender gitu. Kita bertanya Bang, abang yang menjawab. Kok kata abang menjawab yang menjebak? Gak jelas abang nih. Ayolah Bang MS, tolongin Bang MS, kasihan anak Bang Blender masih kecil. Bertanya-tanya, kamu nanya, kamu tanya, kamu bertanya-tanya. Dia kan sekolah di negeri, sekolah negeri itu kan campur bersama teman-teman Kristen, ya kan takutnya nanti jadi bahan-bahan olok-olokan, jadi ribut. Makanya kalau dari pihak Kristen yang menjawab udah tahu, oh nah itu kelamin apa gitulah, apalah. Saya nggak mau menyimpulkan. Silakan Pak MS jawab. Biar supaya jangan ada keributan. Masa gini loh. Soalnya terlihat anakku waktu bertamu itu kan biasa kan di dinding itu kan ada foto Yesus kan tergantung kan, disalibkan. Wajar lah dia bertanya, itu siapa ya, kok mati Tuhannya ya? Loh, Tuhan kok mati ya? Oh iya, harus mati biar jadi Tuhan. Loh, lucu ya harus mati bisa jadi Tuhan. Iya, tapi dia bangkit lagi nak. Oh, bisa bangkit. Siapa yang bangkitkan? Tuhan. Loh, gimana ya? Ini Tuhan apa Tuhan ya katanya? Nggak tahu lah nak, pening lah ya pun pening mikirkannya, apalagi orang itu orang tapi pintar nak. Itu aja lah ya, di balik sempak itu apa ya, cuman tutupinnya katanya. Coba jawab lah. Oh, berarti sampai sekarang jawaban itu tuh belum kejawab Bang MS. Belum kejawab sampai sekarang, bingung. Karena kami nggak mau menyimpulkan, tolonglah Abang MS sebagai dari pihak kekristenan bantu menjawab, kan ajaran kasih itu kan baik katanya. Jadi tolonglah dibantu, ini ada anaknya Bang Blender bertanya-tanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya, sampai gitu. Nanti kita yang menyimpulkan, mendemak-demak sendiri, nanti kan nggak enak, tahu-tahu. Karena gini loh, kalau ini dijawab, diskusi berlanjut diskusi.
kalau ada feeling saya, harapan saya, tapi nanti lah tunggu jawaban dulu lah. Pemikiran saya lain gitu loh. Tapi saya nggak mau menyimpulkan, nggak mau menyebutkan. Silakanlah Mbak dari Pak MS dulu lah. Berarti dalam hal itu kamu tahu tapi kamu perlu bertanya. Aku bukan ada pemahamanku yang lain tentang itu, tapi saya nggak mau menyimpulkan. Makanya nunggu jawaban dulu dari Bapak, dari pihak Kristen. Kalau kamu menyimpulkan berarti kamu tahu tapi perlu bertanya. Saya mengetahui, tapi ada pendapat, pemahaman saya sendiri tentang itu, tetapi saya belum berani mengatakannya gitu loh. Makanya nunggu jawaban dari pihak Kristen. Jawab dulu lah. Kalau dari Kristen sendiri kan lebih jelas ya Bang Blender ya. Kalau dari lebih Kristen jelas. sendiri lebih jelas. Nanti setelah itu baru Gitu, saya jadi jawab. asumsi. Menurut saya, pemikiran saya kan gitu. Ada pemikiran saya. Makanya kan saya butuh rasa penasaran itu gitu loh. Coba dijawab lah. Iya Pak, soalnya ini lumayan diskusi yang edukasi gitu Pak, biar terjawab. Gitu. Kalau kamu tahu tidak perlu dipertanyakan lagi Mas. Iya, saya nggak akan nanya lagi. Hanya saja ada pemahaman saya tersendiri tentang itu. Makanya saya butuh jawaban. Kami nggak mau menyimpulkan dong. Saya nggak berani menyimpulkan. Pihak Kristen yang berhak menjawab itu pihak Kristen. Ya. Berarti seolah-olah kamu tahu tapi kamu sengaja tanya. Saya tidak berani mengatakannya. Bukan tahu Pak, bukan tahu, tapi kami ragu gitu untuk memastikan untuk memastikan kami harus bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan karena kami Islam bukan Kristen. Misalkan kata Bapak jawabannya A gitu, oh ya udah nanti Bang Blender bilang ke anaknya jawabannya A. Nah, teman Bapak yang orang Kristen menjawab itu, dan itu pun sama kayak pemikiran Bapak kayak gitu. Jadi kita orang Islam gak menyimpulkan Bang MS. Jadi tolonglah bantu keraguan anaknya Bang. Yuk bisa yuk pelan-pelan, gak apa-apa kok nggak sakit. Kayak digigit semut. Yuk jawab aja yuk, bisa yuk. Ayo Bang, bisa yuk. Nggak sakit kok. Atau Abang nyerah? Bukan ragu, tapi dilihat dari cara mau kamu tuh mencoba. Mencoba apa Pak? Mencoba apa Pak? Yuk bisa yuk Pak, yuk pelan-pelan yuk dijawab aja. Tinggal jawab aja, nggak apa-apa kok. Nggak sakit, nggak. Tuh Bunda Nora sampai nangis tuh nungguin jawabannya, kasihan. Yuk Pak, yuk. Bisa yuk. Jawab Bapak, anakku sudah nunggu. Ya nak, tunggu ini. Ini ayah nunggu ini sebentar. Ini mau jawab dia. Bentar nak, Iya, bentar iya. nak. Ya tunggu deh ya, Om lagi nanyain ke teman Om dulu. Bilangin Om temennya lagi nanyain. YMS jawab nih. Ya. Bentar nak, YMS nih mau jawab. Ya, cepet Pak. Dengar. Nangis Pak anaknya Pak. Dengar. Apa yang Anda baca di dalam kitab suci itu sudah yang benar itu, tidak ada dipertanyakan lagi. Saya nggak tanya kitab suci. Yesus kan ada kan, tergantung di dinding kan, ada kan, foto Yesus kan, ada nggak patungnya, ada nggak? Ada kan? Ada nggak di dinding-dinding rumah itu selalu dipajang? Ada atau tidak? Ada kan? Ada. Nah, waktu ketika tahun baru kemarin kami bertamu ke rumah orang Kristen. Dilihat anakku di rumahnya itu di dindingnya ada foto Yesus tergantung disalib. Kan ditutupin di dinding. Jadi dia bertanya, anakku apa itu ya katanya. Itu siapa ya? Kok digantung? Tuhannya. Yang ditutupin dia kan buka baju, nggak pakai celana. Itu apa ya katanya. Dia nggak kedinginan ya, nggak buka baju itu katanya. Ya enggak lah, namanya Tuhan kan gitu. Iya. Oh kasihan juga ya kedinginan ya katanya. Nggak sedih orang tuh ya, orang ini nggak sedih ya nengok Tuhannya kedinginan gitu. Nggak tahu lah nak. Nggak tahu lah. Ya. Kita tanya dulu lah. Bentar bilangin Bang Blender ke anaknya. Om Temon lagi nanyain dulu gitu ke temennya. Bentar. Ayolah Bang MS lah, kasihan ini saya juga jadi dibawa Om, tolong tanyain Om gitu ke temen yang Kristen ini lagi nanya, cuman lama Bang MS-nya. Bentar nangis. Yuk Bang MS tolong kami sekali ini aja Bang MS, tolong dijawab. Itu anaknya Bang Blender mau nangis, gak enak. Saya yang Omnya jadi ke bawah-bawah ini. Tadi mau dikasih es krim gak mau, pengen dijawab katanya apa itu dibalik sempaknya Om. Ya bentar Om tanyain dulu, soalnya Om tuh takut kalau nyimpulin gitu. Jadi apa jawabannya Bang MS?
Nanti kasih tahu saja sama anak itu bahwa itu merupakan keselamatan bagi orang Kristen. Itu keselamatan bagi orang Kristen. Oh, itu keselamatan bagi orang Kristen. Ya, betul. Di balik Sempak Yesus bisa menyelamatkan. Memang betul. Keselamatan. Berarti Akhirnya. yang menyelamatkan kalian di balik Sempak Yesus. Oh my God. Masya Allah. Akhirnya dijawab tuh. Kamu binasa. Dengar dulu. Kamu harus paham. Dengar dulu. Bunda minum dulu, Bunda minum dulu. Bunda minum dulu. Di balik Minum itu dulu. bisa menyelamatkan. Bisa menyelamatkan katanya. Udah Bunda jangan nangis Bunda, udah. Ya Allah. Ya ampun, mati lah. Bagaimana cara bisa menyelamatkan Blender bisa menyelamatkan. Udah Bunda minum. Dengar dulu. Bukan darah dengan dagingnya aja yang dimakan. Ternyata di dalam itu juga bisa menyelamatkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dengar dulu. Nanti saya ke adek. Om jawab apa masa? Ini deh, Om udah dapat jawabannya. Di balik Sempak Yesus itu bisa menyelamatkan Kristen. Aduh. Maksudnya gimana bisa menyelamatkan? Ya ampun. Bagaimana? Aduh. Blender. Gila nih. Di Berarti balik apa yang Sempak itu gila? ternyata bisa menyelamatkan. Apa yang gila? Apa yang gila? Mau dong. Aduh. Mau dong. Oh mau dong. Mengapa Yesus disalibkan? Bukan. Mengapa aku begini? Karena dia membayar utang-utang dosa manusia. Dengar dulu. Dia membayar. Bukan hutang, bukan upah. Berarti wanita-wanita yang galau, yang sedih-sedih, gitu ya bisa Dia menyelamatkan. membayar segala Gimana utang cara dosa. menyelamatkannya? Aduh. Dia membayar utang dosa manusia. Bisa bayar utang juga itu? Bisa. Bisa bayar utang. Aduh. Bisa utang juga. Bisa pakai bayar utang. Yesus bisa bayar utang. Aduh. ATM di balik Sempak Yesus. Makanya saya mau jelaskan sama saya kamu Tidak Pak PMS Palang Merah Indonesia. PMS Palang Merah Nalarmu setan. Nalarmu jelek. Pak Nalarmu PMS. jelek. Sebentar, Temon, sebentar. PMS yang di dalam Sempak bisa menyelamatkan. Oh my God. Karena kamu tidak mengerti. Toh, jadi kamu boleh ngomong begitu. Tidak mengerti Bunda Nora ini. Bang MS lebih mengerti soalnya. Gimana Pak? Tolong dibumikan bahasanya. Coba. Jadi bisa gini. menyelamatkan. PMS, sebentar Temon. PMS. Berarti di balik Sempaknya Pak PMS bisa menyelamatkan siapa itu? Pak PMS di balik Sempak PMS itu bisa menyelamatkan siapa? Tidak mengerti pertanyaan Anda tuh. Enggak, bagaimanakah cara menyelamatkannya? Jadi begitu Mas, kalau itu anak tanya tuh kenapa bisa? Kenapa? Nah, Masmu. Jawabnya begitu kalau anak tanya
Kenapa disalibkan? Kan itu untuk menyelamatkan dosa manusia. Bukan. Jadi anaknya Bang Blender tuh kayak gini, Bang. Om, Ade mau nanya, ya Ade apa? Om mau tanya itu di balik sempak Yesus apa? Masa jawabannya menyelamatkan umat Kristen? Bagaimana cara menyelamatkannya? Berarti wow dong. Ah, gimana sih? Itu juga bisa menyelamatkan. Hah? Berarti itu bisa menyelamatkan. Karena dengan bahwa dan disalibkan Yesus itu bagaimana mungkin, dengar ya? Dia membayar, dia menebus dosa umat manusia. Pak MS, dengar ya Pak MS ya. Bagaimana mungkin Yesus bisa menyelamatkan kalian sedangkan dia sendiri saja pun tidak diselamatkan? Dia sendiri pun minta tolong kepada Tuhannya untuk diselamatkan. Waktu disalib, apa katanya? Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku, Tuhan? Jadi, Mas, begini Pak. Mas apa, Mas? Mas apa? Emang Bang Blender tukang bakso, Mas? Oh, baik. Maaf Pak. Yang disalib itu bukan itu kemanusiaan, bukan kealahan. Itu kemanusiaan. Iya, sewaktu dia disalib, dia kan minta diselamatkan. Sebuah kalimat pernyataan kekecewaan penuh dengan pengharapan. Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku, Tuhan? Begitu kan? Eli lama sabahtani. Artinya kan begitu. Nah, sedangkan dia di situ saja minta diselamatkan, tetapi dia tidak diselamatkan. Bagaimana mungkin dia mau menyelamatkan kalian? Ketika kalian nanti datang minta diselamatkan sama dia, hey, kalian lihat sendiri. Aku saja pun minta tolong kepada Tuhan untuk diselamatkan, enggak diselamatkan. Aku sendiri loh, aku sendiri. Konon lagi kalian semua mau kuselamatkan. Aduh, peninglah kepalaku. Ya kan? Itu aja lah coba. Kalau memang dia benar-benar diselamatkan, udah pasti. Tapi dia nggak diselamatkan, menangis dia, sedih dia. Bang Blender. Ya, berarti diselamat. Kalau memang penyelamat, berarti penyelamat dari rasa ange dong. Coba dengar dulu. Ya, silakan. Nah, kalau Yesus tidak mati dan bangkit, berarti sia-sia iman manusia. Dan bangkit sia-sia. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, berarti saya percaya umat manusia. Ya. Abang paham nggak? Sekarang begini, kalau seandainya Yesus tidak mati, apakah ada Kristen? Akan ada. Apakah Kristen ada kalau Yesus tidak mati? Kalau tidak Yesus akan tidak ada. mati, apakah Kristen ada? Tidak akan ada. Tetap ada. Tidak ada. Tetap ada. Oke, kalau tetap ada. Cuman tetap ada. Tapi kalian karena menuhankan dia itu karena kematian dan bangkit lagi. Nah, berarti kalau tidak mati dia tidak ada Tuhan kalian. Dan kedua ya, seandainya Bunda Maria keguguran, apakah ada Tuhan kalian? Ini bisa saja terjadi, bisa terjadi. Oh, itu pertanyaan sesat, itu pertanyaan itu. Sesat gimana orang dia manusia melahirkan kok? Seandainya keguguran, apakah ada Tuhan kalian? Kok pertanyaan sesat? Kan bisa saja terjadi. Artinya semuanya itu ya, hadirnya Tuhan kalian itu karena apa? Kenapa? Berarti dia apa coba lah? Itu seandainya sebab akibat cemana mau dikatakan Tuhan? Kalau keguguran Bunda Maria nggak punyalah Tuhan, Kristen nggak ada. Kalau Yesus tidak mati, Kristen tidak ada. Kalau Yesus tidak bangkit, Kristen tidak ada. Aduh, cemana itu? Itu kan menurut pikiran kamu. Loh, kan kalian mengimani berdasarkan kematiannya. Dia harus mati dan bangkit di hari ketiga. Makanya dia jadi Tuhan. Nah, seandainya dia tidak mati, maka tidak ada Tuhan kalian. Tidak ada Yesus. Seandainya Bunda Maria keguguran, tidak ada Yesus. Itu kalau keguguran. Kalau misalkan kembar gimana? Lahirnya dua misalkan. Dua Tuhannya kan? Kembar siap. Ya itu. Saya bilang itu menurut pikiran kamu itu. Ya udah silakan dijawab Bang. Misalkan nih
nggak mati dan bangkit, apakah tetap jadi Tuhan gitu atau gimana? Itu semua kan sudah rencana keselamatan dari Allah sendiri. Rencana keselamatan. Rencana? Oh jadi rencana bunuh diri gitu Tuhannya? Rencana keselamatan dari Allah. Iya, rencana bunuh diri. Putranya itu untuk menebus dosa manusia. Iya, rencana bunuh bundir. Melalui wafat dan kebangkitan. Oke, sekarang beginilah. Sekarang kalau seandainya saat ini kita memiliki atau mengenal keturunan dari Tuhan, apakah kita bangga atau tidak? Hah? Kira-kira Anda kepingin cari nggak keturunan Tuhan? Jangankan keturunan Tuhan, kami aja keturunan Nabi saja pun udah dianggap hebat. Apalagi keturunan Tuhan. Sekarang saya tanya, sampai saat ini apakah kalian tidak mencari keturunan Tuhan? Silsilahnya. Nggak kalian cari sampai saat ini? Hah? Itu tidak perlu itu. Loh, keturunan Tuhan bos. Bukan kaleng-kaleng. Keturunan Nabi saja udah dihormati. Ini dari keturunan Nabi udah dihormati. Ini keturunan Tuhan. Nggak kalian cari. Saya bilang kalau kamu tidak mengerti arti wafat dan kebangkitan berarti kamu tidak tahu. Ya makanya kasih pengertian. Aduh. Jadi kalau kamu tidak tahu kematian dan kebangkitan Yesus berarti kamu tidak tahu, tidak usah tanya lagi itu. Siapa yang matikan dia? Siapa yang matikan Yesus? Siapa yang matikan Yesus? Itu kemanusiaan bukan kealahan. Yang matikan dia siapa yang bunuh Yesus? Yesus dibunuh atau dengar. Yesus dibunuh atau mati sendiri? Yang bunuh tuh anak-anak tuh kejam itu. Siapa yang kejam? Siapa yang bunuh dia? Siapa yang membunuh dia? Anak-anaknya bunuh tuh. Siapa yang bunuh dia? Itu anak-anak sekali yang bunuh. Kapan kami fitnah anjir? Bang Ana noise, Bang Ana. Apakah Yesus dibunuh atau tidak? Iya, makanya saya bilang kamu yang bunuh dia tuh. Oke, sebentar kita uji ya. Kalau ini memang atas kehendak Tuhan kalian katakan Yesus datang untuk dimati di salib. Oke. Waktu penangkapan pertama, apa sebabnya dia ditangkap oleh tentara Romawi? Dia diduga melakukan apa? Sehingga dia ditangkap itu oleh tentara Romawi. Dia tuh mengajarkan hal-hal yang baik. Karena pertanyaannya, apa yang dia lakukan diduga kesalahan apakah yang dilakukannya sehingga dia ditangkap tentara Romawi? Dia tidak salah. Kenapa ditangkap? Justru itu karena kamu tidak suka dengan pengajaran dia. Dia mengajarkan hal-hal yang baik. Apa kesalahannya sehingga dia dicari-cari dan ditangkap? Bang Ana noise, Bang Ana. Apa kesalahannya? Dia tidak salah. Dia mengajarkan yang baik-baik. Tapi kenapa dicari-cari, bos, ditangkap, dibunuh? Ya, karena kamu tidak suka dengan dia pengajaran yang bagus. Sekarang aja kok aku pula yang suruh nggak suka. Jumpa pun belum pernah aku ngada aja kok. Kita belum pernah jumpa, Bang. Kok bisa abang nuduh kami nggak suka ke Yesus? Apa alasannya? Apa alasannya? Kenapa dia ditangkap, dicari dan ditangkap dan dibunuh? Apa sebabnya? Masa orang nggak salah ditangkap, ngarang aja. Pasti adalah. Apa sebab dia ditangkap? Silakan dijawab. Apa kesalahan Yesus sampai ditangkap? Kau Pilatus sendiri yang mengadili bahwa Yesus tidak bersalah. Itu apa sebenarnya yang disalah dengan Yesus? Iya, apa sebabnya Pilatus memerintahkan prajuritnya untuk mencari dan menangkap Yesus? Apa sebabnya? Sebabnya itu karena banyak orang tidak suka dengan dia pengajaran. Sedangkan dia pengajar itu yang bagus, orang tidak suka, makanya dia menangkap dia. Mengajarkan yang bagus kok ditangkap? Apanya pula? Justru itu, jadi orang dia tidak salah karena ada orang yang sakit hati dan pengajar dia. Dia melakukan yang terbaik, tapi orang tidak suka. Iya, tidak salah. Kenapa ditangkap dan dicari-cari dan dia pun ngumpet. Dan Yesus juga ngumpet, ketakutan di Taman Getsemani.
Kenapa kalau Yesus merasa tidak bersalah, ngapain dia ngumpet, langsung menyerahkan diri? Ini rasa ketakutan yang dalam. Makanya apa salahnya? Ya. Di Taman Getsemani itu dia Dia sebagai berdoa. manusia. Sebagai Iya, manusia dia dia- wajar. Memang dia manusia. Dia sebagai punya manusia. ketakutan. Dia rasa ketakutan yang tinggi, ya kan, sampai dia berdoa. Sehingga dia pun hampir kerasa ketakutan, hampir menangis. Itu kemanusiaan, bukan kealahan. Iya, tahu aku manusia. Maksud aku kesalahan dia tuh apa sehingga dia dicari dan ditangkap. Ditanya kesalahannya aja Bang MS, apa kesalahannya sampai Yesus tuh diuber-uber, dicari, mau ditangkap begini. gitu. Kita manusia ini kalau lihat orang yang berbuat baik, yang mengajak yang berbaik kan banyak yang tidak suka. Maka dengan rencana itu mereka rencana mau membunuh Yesus. Oke, jadi Itulah manusia di dunia ini, begitu. jadi Enggak, jawabannya orang baik kok ditangkap dicari-cari. Apanya ini orang baik ditangkap dicari-cari? Iya, karena dia mengajarkan hal-hal yang baik. gini. Abang tahu polisi nggak, Bang MS? Tahu polisi nggak? Jangan bandingkan itu. Nah, polisi mencari orang-orang yang baik atau yang jahat. Jangan bandingkan itu. Oh, jangan. Oke. Maunya kayak gimana jadi abang? Ya udah, kenapa Yesus diuber-uber, dicari, mau ditangkap, sampai Yesus tuh ketakutan di Taman Getsemani gitu. Kenapa itu Bang alasannya? Dia maka saya bilang itu dia karena kemanusiaan. Dia wajib memohon pada Bapa. Udah jangan, kau nggak siap diskusi yang lain itu aja. Data itu data. Emang bukan data itu? Iya, biar dijelaskan. Kau mau penjelasan nggak? Mau penjelasan? Ya udah cepet jawab. Menurut kau? Cepet jawab. Ini mau dijelaskan. Perikopnya berbicara tentang apa? Coba. Entah, nggak tahu kau tentang perikop. Apa perikop itu rupanya? Ngerti kau? Nih, saya bacakan di Enggak, situ. Saya ngertinya kau apa perikop? judul, kalau perikop judul ya itu coba kamu buka di situ, buka perikopnya ini Bang. Nah, ini kelanjutannya Bang. Ah, ini penjelasannya Bang. Gitu namanya diskusi, jangan balik tanya. orang. Cepet. Karena yang dibicarakan. Iya, biar dirunut ini ceritanya. Ya udah gimana, cepet. gitu. Kau buka dulu. Ini berbicara tentang apa? Itulah arti perikop. Berbicara tentang apa? Kau nggak tahu ini masalahnya. Hanya congor-congor. Ya, lah congor-congor gimana, orang saya data, ini data. Iya, data ini memang betul. Nah, Ada congor dari tuh, mana cari. coba? Congor dari mana? Enggak, congor dari mana saya? Ketika aku tanya ini Enggak, perikopnya congor dari apa, mana? kau nggak tahu, kau nggak ngerti rupanya. Nah, enggak, kayak Anda gini lah. bilang saya congor. Kecuali gini nih Boy ya, kayak ini. Saya enggak nampilin data, itu asumsi saya, itu namanya Iya, congor. betul. Tapi tanya dulu perikopnya apa? Secara runut. Ada juga aku kamu memberitahu yang kau. jelasin, ada juga Iya, kamu aku yang saya jelasin, tanya, aku kamu jelasin Bang, jelasin. perikopnya ini. Ah, Kau itu. harus tahu dulu. Ini kan bibel Kau harus kamu. Ampun dah ini manusia. Ya bibel apa kamu ya ini? kamu yang jelasin, bukan saya loh. Masa Iya. tanya sama saya? Jelaskan itu apa Irwansa? Iya, ini perikopnya Nanya berbicara kau. tentang apa biar bisa kau paham. Nanti Ya kau iya, gagal kau paham. buka di situ. Kak, ini sekarang posisinya kau yang bertanya atau aku nih? Yang kebutuhan Itu kan ini siapa? bibelmu. Yang butuh ini Jelaskan, siapa? Itulah kau kurang ajar kau namanya kau. Lah, Kau kurang datang- ajar dari mana? Kok gini, sabar ya, tenang. Kurang ajar lah. Sabar. Jadi kepanasan kau Irwansa. Kok aku pula Ditanya kalian yang baik-baik lu sama abang ini. Ya Kalian yang enggak, kamu kejang-kejang. bilangnya kami kurang ajar, kami ngehujat tadi. Saya cuma Bukan kau, bacakan apa yang bilang tertulis. kau, bukan kami, kau. Enggak, kau Mbak, tadi, kau. Irwansa. Bukan, jangan kami kau. Lah, Pribadi kau. kau bilang bukan tadi jamak sama di sini. saya. Kau tadi bilang sama saya. Ya, betul. Aku menghujat, ya. Betul. Aku, Bukan orang dari ini mana nggak ikut coba? campur, cuma kau aja. Iya, dari mana Onken saya nggak menghujat? berani, besar Dari mulut. mana? Dari mana saya menghujat? Dasarnya dari mana coba? Saya tanya, dasarnya menghujat dari mana? Kok dasar dari mana? Dari awal kau harus santun, tanya Lah, dulu permisi. Saya izin emang tanya. nggak tanya Gitu. santun.
Bukan Saya ini saya sebab tanya kau itu ada pergi. datanya, Oten. Nih ada datanya nih. Sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Nah, pertanyaannya, tempat untuk siapa? Apa enggak santun seperti itu? Kau harus izin dulu gitu. Izin Lemah kemana? Ke lembut. Paulus? Woi, ke Paulus. Harus lemah Izin lembut. kau nih. Izin Pak Irwan. Itu masih gitu, Ibu. dijelasin. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, silakan, betul. Ibu. Silakan. Mau apa, Bu? Diskusinya, Bu. Iya itu kan udah dijelasin. Nah, gitu Izin kan Pak Irwan, enak. silakan ditanggepin itu. Ah, Ya, begitulah. silakan. Masa kamu nggak bisa menjelaskan itu Irwansa? Bisa. 30 itu kan bibelmu loh. 30 detik ini bisa Ya diapakan. cepet dari cari caranya- 30 detik 30 jam lagi. tata caranya Jadi yang kok kepanasan. Enggak, kalian menghancurkan Islam kayak gini caranya. Menghancurkan Islam dari itu mana? Santun. Woi, saya menghancurkan Wes. dari mana? Enggak ada, Islam itu santun. Enggak, saya tanya sama kamu, saya yang menghancurkan dari mana? Saya ngunyah dari Bawa mana? Islam deh, Irwansa. Iya. Kok bawa-bawa Islam? Memang Islam santun kok. Lah, Kenapa? Kok enggak bawa-bawa? Kalian Enggak, aja Anda yang bilang. yang aneh-aneh ngaku Islam kayak Anda gini. bilang. Inilah muncungnya yang bilang kan tukar sempak kan ya. Kurang ajar betul nggak? Ajaran Islam nggak ada kayak gitu. Anda bilang tadi sama saya ini menghujat. Saya ini Saya di menafsir. sini mau tukar pikiran. Enggak. Nah, Datang pertanyaannya Anda tukar saya sempak. menghujat. Di mana data dasarnya? Ya, saya menghujat. Di mana? Kecuali kalau saya membaca ini tidak sesuai yang tertulis.